Oke, halo teman-teman semua. Di video ini gue bakalan sedikit sharing sama kalian alasan apa sih kok jerawat kita atau jerawat nggak pernah sembuh-sembuh gitu ya. Intinya alasan kenapa jerawat nggak pernah sembuh. Ini gue sharing bukan asal tebak-tebakan atau asal kayak oh coba pakai ini, coba itu, enggak. Pendapat gue ini juga udah gue riset dari pengalaman pribadi dan juga dari pengalaman bantu-bantu pasien-pasien jerawat lainnya, pejuang-pejuang jerawat lainnya yang alhamdulillah udah banyak banget ya, jujur ya, udah lumayan banyak lah yang terbantu berkat sharing tips gue ini. Jadi semoga ini bisa bermanfaat juga buat kalian supaya kalian bisa sembuh jerawat. Gue tahu kok kalian yang nonton video ini pasti udah lama banget jerawatan, terus juga berpikir kayak gue udah ikhtiar nih, udah pakai produk apa aja, tapi kok jerawat masih nggak sembuh-sembuh juga. Ini harus gimana gitu? Nah, pasti kalian kayak gitu kan? Udah lama jerawatan lah pokoknya, intinya pengen sembuh gitu. Sama gue pribadi juga dulu jerawatan 6 tahun lah, lama gitu ya. Itu juga faktornya banyak, bisa jadi karena debu kotoran, terus juga karena hormon pubertas, sama yang terakhir itu paling parah kena krim merkuri. Itu lama banget. Dan baru ketemu solusinya ya 2 tahun belakangan ini gitu. Gak usah lama-lama, kita langsung aja masuk yang pertama. Alasan kenapa jerawat nggak pernah sembuh-sembuh. Yang pertama itu tidak mengenali jenis kulit wajah. Itu simple. Gue selalu bilang ya teman-teman semua ya, gimana kita mau ngatasin masalah wajah kita kalau kita sendiri aja nggak kenal jenis kulit wajah. Jadi PR teman-teman semua, yang pertama itu satu, teman-teman harus tahu dulu nih jenis kulit wajahnya tuh apa. Nggak bisa juga kan wajah kita tuh sama gitu tipenya, kayak kulit wajah saya dengan kulit wajah teman-teman itu kan pasti beda. Nah, setiap kulit wajah itu beda dan juga itu cara perawatannya beda-beda. Jadi yang pertama, PR buat teman-teman kenali jenis kulit wajah. Yang kedua, alasan kenapa jerawat kita nggak pernah sembuh yaitu karena FOMO. Nah, poin ini yang paling bahaya, yang paling banyak banget pejuang jerawat sering ngalamin kesalahan ini, yaitu FOMO. Orang lain pakai skincare ini, kita ikutan. Orang lain pakai skincare itu, kita ikutan. Mungkin kita ngeliat kayak mereka jerawatan juga, 1, 2 gitu ya. Pakai skincare ini terus sembuh gitu. Terus berasumsi bahwa skincare dia cocok juga di kulit kita. Nggak bisa, men. Dulu gue pribadi juga sering banget ngikutin orang kayak, sorry ya, ini langsung gue sebut aja karena ini edukasi gitu ya. Tetangga gue jerawatan juga, dia sembuh pakai Agnes. Gue ya teman-teman ya, itu kan jerawat udah agak mendingan ya. Udah agak mendingan pakai Agnes, malah tambah bernanah, malah tambah merah. Ya kalau dibilang ada bahan berbahaya, ya nggak tahu. Intinya nggak cocok. Intinya skincare itu cocok-cocokan. Karena skincare itu kan ada bahan kimia tertentu yang dimana itu nggak semua jenis kulit cocok gitu. Intinya seperti itu. Perlu teman-teman pahami bahwa skincare itu nggak bisa ngobatin jerawat. Jerawat itu harus diobatin, bukan di skincarein. Skincare tuh nggak bisa buat ngatasin jerawat. Jadi kalau semisal ada orang yang pakai skincare dia bisa sembuh, itu karena skincare cocok. Tapi sebenarnya jerawatnya tuh udah nggak terlalu, intinya faktor yang bikin jerawat dia tuh udah nggak terlalu dominan. Kayak misal hormonnya udah nggak terlalu memicu jerawat. Terus juga kebetulan dirawatnya dengan skincare yang tepat, ya jadi sembuh. Jadi bukan berarti skincare itu bisa ngobatin jerawat, nggak men, nggak bisa. Jerawat itu harus diobatin gitu, harus diobatin, nggak bisa di skincarein gitu lah intinya. Ini yang paling salah, FOMO. Apalagi sekarang banyak orang yang kayak ngasih tahu nih, basic skincare diperbaiki, skincarenya apa aja, ini. Kalian ikutan coba, ujung-ujungnya nanti yang tadinya mungkin jerawatnya udah mereda nih, kalian coba, kalian pakai, jerawatan lagi, numbuh lagi, makin parah lagi. Kapan sembuhnya? Itu sumpah, itu dulu gue kayak gitu. Tetangga bilang pakai skincare ini, gue cobain, jerawatan lagi. Kayak sekarang tuh capek lah. Intinya kalian jangan FOMO. Skincare itu cocok-cocokan, karena skincare ada bahan kimia tertentu yang nggak bisa cocok buat semua jenis kulit. Itu aja sih. Itu yang kedua. Lanjut ke poin yang ketiga, alasan kenapa jerawat nggak pernah sembuh, yaitu tidak mempelajari produk yang digunakan. Teman-teman, jadi pejuang jerawat itu jangan malas-malas banget gitu. Minimal kita kalau mau pakai produk ya, mau pakai apapun itu ya, minimal kita harus cari tahu dulu. Yang pertama itu kandungannya nih, kandungan bahannya nih dari produk apa ya, produk yang kita pakai. Itu bahannya aman nggak? Tersertifikasi BPOM nggak? Halal nggak? Jangan-jangan ada merkurinya, kayak gue dulu gitu ya. Ada merkurinya, nggak tahu itu kalau ada merkurinya. Nah itu minimal itu dulu. Yang minimal sih aman ya, aman BPOM dulu ya. Karena kalau udah BPOM udah aman gitu. Nah, semisal teman-teman udah ngecek semua nih, udah aman lah, udah BPOM, terus juga udah tersertifikasi halal, cocok lah, maksudnya udah aman lah gitu ya. Minimal kan aman. Terus teman-teman pakai nih gitu ya. Teman-teman pakai pas lagi jerawatan, tapi kok jerawatnya nggak sembuh-sembuh, malah tambah parah. Nah, itu tandanya berarti kulit wajah teman-teman ini itu perlu istirahat. Makanya ada istilah yang namanya breakout. Jadi, ini wajah tuh, kulit wajah ini udah bener-bener nolak banget itu dari bahan kimia skincare. Jadi,
teman-teman semua nih yang sekarang mungkin lagi pakai skincare gitu ya, buat jerawat, terus jerawatnya nggak sembuh-sembuh, saran gue mendingan stop dulu. Itu karena udah bener-bener nolak banget gitu. Jerawat mendingan, terus ikut pakai skincare gitu ya. Aman sih skincare, tapi dipakein terus makin parah. Bukannya di stop malah dilanjutin. Itu salah, itu kapan mau sembuhnya? Kalau kayak gitu, itu nggak bakal sembuh-sembuh kayak gitu. Jadi buat teman-teman semua, solusinya cuma satu. Kalau misal skincare aja udah nggak masuk gitu ya, produk apaan aja yang bahan kimia udah nggak masuk dari produk skincare gitu ya, solusinya cuma satu. Teman-teman butuh solusi yang alami. Nah, sama kayak gue pribadi, gue pakai skincare apa aja udah nggak cocok. Kemarin waktu jerawatan, ujung-ujungnya apa? Kayaknya ini butuh solusi yang alami. Gue cuma mikir gini, teman-teman, ini kalau pakai produk apa aja udah nggak cocok, kayaknya harus yang alami deh. Sampai saya cari ketemu masker alami spirulina, dan itu dari Cina. Saya pribadi jujur ya, kalau untuk masalah pengobatan saya percaya sama Cina, karena memang Cina itu untuk pengobatan tradisional banyak. Dia tuh terkenalnya memang pengobatan tradisional, kayak semisal contoh teh kesehatan dari Cina, terus juga salah satunya itu masker alami spirulina, masker organik dari Cina gitu. Itu saya percaya. Makanya kan selain bisa buat jerawat gitu ya, itu juga bagus. Saya nggak tahu kalau semisal bisa bagus buat memperbaiki tekstur kulit yang rusak gitu, terus juga kusam berminyak gitu. Kalau teman-teman udah pakai produk apa aja udah nggak ada yang cocok, tandanya teman-teman butuh solusi yang alami. Masker alami spirulina mungkin bisa jadi solusinya. Lanjut, poin yang keempat, alasan kenapa jerawat nggak sembuh-sembuh, yaitu salah dalam cara merawat. Oke lah, katakanlah kita udah dapet nih solusinya yang tepat, kita udah kenalin jenis kulit, terus juga kita udah nggak ikut-ikutan orang lagi, udah nggak FOMO. Kita udah tahu nih, oh misalkan pakai masker alami spirulina itu tepat gitu. Terus juga kita udah tahu nih facial wash kita tuh yang tepat gitu. Semuanya udah tepat lah. Tapi kalau dalam cara merawatnya salah, itu hasilnya nggak maksimal. Malahan maksudnya gini ya, malahan nggak ada hasil gitu. Memperparah sih kayaknya nggak. Soalnya pengalaman saya bantu-bantu teman-teman pejuang jerawat lainnya enggak. Contoh ya, orang cuci muka itu kebanyakan pada dikosok-kosok gitu. Sok gitulah. Itu salah, men. Ini tuh kulit wajah rentan apa ya? Rentan rusak gitu. Tipis, beda sama kulit tubuh yang harus dikosok-kosok banyak daki. Kalau kulit wajah, ini saya juga dapat dari teman juga gitu ya. Kalau cuci muka itu harus bukan pelan-pelan ya, harus diusap-usap, memutar-mutar gitu. Jadi nggak bisa sembarang kayak kosok. Yang ada ntar jerawatnya malah kering, jerawat kering, muka jadi kering, terus jadi minyak di wajah tuh timbul lebih banyak gitu. Buat memproduksi minyak jadi lebih banyak gitu. Jadi ini salahnya di sini gitu. Cuci muka aja kusur-kusur salah. Intinya situ sih. Intinya kalau kalian udah ketemu solusi yang tepat, kalau merawatnya aja salah, nggak sembuh-sembuh. Memperparah sih nggak, tapi nggak sembuh-sembuh. Walaupun sembuh nggak total, dikit doang gitu. Jadi buat teman-teman semua, intinya perbaiki dalam cara merawatnya. Kita di platform Maskeri juga, kita nggak sekedar ngasih solusi, tapi kita juga ngedampingin terus ngeedukasi. Ini cara merawatnya tuh seperti ini yang benar. Terus juga konsisten, rutin, maskerannya juga dijaga gitu. Sampai benar-benar sembuh total, nggak ada jerawat sama bekasnya. Nah lanjut ke poin yang kelima. Mungkin ini udah nggak ke arah teknis, tapi ini ke arah lebih ke disiplin. Poin yang kelima, alasan kenapa jerawat nggak sembuh-sembuh, kita nggak konsisten, kita nggak rutin. Kita udah tahu nih jenis kulit wajahnya, terus kita juga udah tahu solusinya apa gitu ya. Misal sini kan masker alami spirulina itu bagus tuh, cocok untuk semua jenis kulit. Kita udah tahu nih facial wash yang tepat juga apa. Tapi yang terakhir nih, nggak konsisten, nggak rutin. Kapan mau cepet sembuhnya? Kapan mau hilang bekas jerawatnya? Gitu ya. Jadi itu sih 5 tips yang saya selalu tekankan sama teman-teman pejuang jerawat lainnya gitu ya. 5 itu yang dipegang, insya Allah ntar ya lama-kelamaan mungkin sekitar nggak nyampe sebulan sih ya. Kalau jerawat itu ya mungkin ya sekitar 2 minggu, 3 minggu itu juga udah membaik lah. Pakai masker alami spirulina, ditambah facial wash kita juga yang tepat gitu ya. Kalau saya pribadi pakai skincare enggak, saya cuma 2, facial wash sama maskeran dong. Udah gitu. Jadi sebenarnya mah nggak perlu banyak-banyak untuk perawatan wajah. Yang simple aja, yang basic aja. Yang penting wajahnya sehat, bersih, alami, natural, udah gitu aja. Jadi enak nih wajah tuh, nggak berat, nggak banyak bahan kimia.